Oke guys, ya, balik lagi sama gue. Para data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas saham Arna ya. Nah, Arna ini Arwana Citra Mulia ya. Bergerak di bidang keramik ya. Oke. Nah, ini adalah laporan keuangan triwulan 1 tahun ini ya. Nah, ini perusahaan kedua yang udah ngasih nih. Yang pertama is ya. Yang pertama is Spark Hotel, yang kedua ini sekarang Arwana. Ya, lu harus cukup apresiasi ya perusahaan-perusahaan yang memberikan laporan keuangannya as fast as possible ya, secepat mungkin ya. Itu nanti akan mempengaruhi lah ya pandangan kita terhadap mereka, berarti punya manajemen yang oke, yang minimal berarti kalau tepat waktu dinilai lebih profesional kan, kayak begitu ya guys ya. Dan biasa nanti akan mempengaruhi harga sahamnya ya, semakin cepat laporan keuangannya keluar ya. Kalau yang ngegantung-gantung laporan keuangannya lama keluar, nanti biasanya turun karena jadi bingung ya orang ya, bingung, dan karena bingung yang lebih baik dijual, kadang-kadang begitu, bukan kadang-kadang lagi, sering ya. Makanya lu cukup apresiasi sih kalau perusahaan yang lu pegang ngeluarin laporan keuangannya as fast as possible ya. Jadi ini perusahaan kedua yang udah ngeluarin laporan keuangan triwulan 1, sorry. Gue lihat grafiknya dulu. Ya, cenderung lagi naik ya. Oke, kita bahas aja deh. Ekuitas 2019 kuartal 1 tuh 1,015 triliun. 2020 1,051, naik 3,58%. Di 2021 1,1 triliun ya, naik 13,56%. Bagus banget naiknya nih. Di kuartal 1 ini naiknya lebih gila lagi, 16% ya, 1,391 nih. Wow. Ya itu mungkin dia pede ya, taruh laporan keuangannya cepet mungkin nih ya. Dia naiknya gede. Rata-rata 11% guys ya, jadi termasuk bagus ini guys ya. Termasuk yang sangat bagus, dan ini paling besar nih dia naik nih. Kuartal 1 ini ya, paling besar ini. Jumlah saham beredar tuh sekitar 7,3 miliar ya, saham beredar. Nah, ini book value-nya ya guys ya, 138, 143, 163, dan 190 ya. Rata-rata naik kan 11% ya, maka gue proyeksikan book value dia di kuartal 2 ini ya, bulan April sampai Juni ini kali ini lu dapat 211 tuh. Saran dia 211 kira-kira. Harga rata-rata saham saat itu ya 462, 416, 714, dan 855. Ya, kenaikannya lumayan, cenderung arah naik ya harga sahamnya sekarang. Cenderung ke arah naik, makin naik aja. PBV-nya 3,34, 2,90, 4,38, dan 4,51 ya. PBV-nya naik terus guys, dan ini udah di atas 4 loh ya. Jadi hati-hati aja ya. Gua sendiri kurang begitu mengerti. Apakah ini layak dihargai segini 4 ya? Ya, lu yang tahu guys ya. Kalau orang makan nasi goreng 10.000 di abang-abang jalanan ya tentu harganya 10.000. Tapi orang makan nasi goreng 50.000 ya, kayak gini kan, kayak nasi goreng 40-50.000 di Solaria ya, orang nggak komplain. Jadi nggak bisa dibilang juga nasi goreng 50.000 tuh mahal kalau di Solaria. Akan jadi mahal kalau lu makan di abang-abang pinggiran nasi goreng dan lu bayar 50.000, lu pasti protes. Apa-apaan nih? Nah, itu pertanyaan yang sama gue ajuin ke lu yang ngepegang saham ini. Menurut lu ini layak nggak di harga 4,51 sekarang? Ya, hati-hati. Gue cuma bilang hati-hati, PBB besar nih berarti menunjukkan perusahaan ini lagi booming, populer ya, orang berbondong-bondong beli. Tapi hati-hati, punya sisi negatifnya adalah ketika dia tidak bisa menjaga kualitinya,
di angka 4,51. Jika nanti mulai ada isu negatif dan orang merasa tidak layak di harga 4,51 ya nanti akan turun cepat gitu. Turun BBV-nya cepat gitu. Nah, itu gue balik lagi dah ke lu dah ini ya. Jadi rata PBV 3,78 guys. Ya. Gue ngitung harga proyeksi di kuartal 2 ini gue nggak pakai PBV rata-rata deh karena ini cenderung lagi naik ya. Gue pakai CAGR kalkulator ya. Ini sama ini gue bagi 4 semuanya gue dapat angka naik 7,8% lah per tahun naiknya. Maka gue proyeksikan PBV dia ini kali ini dapat 4,86 ya. Maka gue proyeksikan harga dia book value ke kuartal 2 2022 adalah kali 4,86 1025 ya guys. Jadi akan bergerak ke arah sini 1025 kira-kira lah. Kira-kira akan goyang-goyang di harga-harga segitu. Sekarang dia ada di 1005 ya. 1005 berapa? PBV-nya. 1005 lu bagi ini 211. Ya udah 4,76 PBV-nya naik ya guys. Naik apa enggak tuh? Dari 4,5 sekarang 4,7 ya. Gua proyeksikan 4,86 ya, ini 4,76. Berarti ini cenderungan lagi naik ya. Sentimen lagi naik dan bukan nggak mungkin bakal tembus ke 486 atau lebih atau bahkan ke 5. Ya cenderung harga naik ya. Tapi gua wanti-wanti ya, ini naiknya karena PBV loh guys ya. Jadi lu be careful aja sih. Tapi ekuitas sih memang naik sih, naiknya bagus. Cuma ya gue wanti-wanti aja kalau ada sekali ada isu negatif nih turunnya cepet ini. Nah, labanya 55 miliar, 65 miliar naik 17%, 118 miliar. Miliar kan ya, 50%. Waduh, gede. 170 miliar naik 44% ya. Oke, labanya ini yang bikin PBV dia meledak ya. Ya, karena naiknya gede banget ya. ROE-nya 5% saat itu. 6%. Ini karena ini baru kuartal 1 nggak mencerminkan ya, nggak mencerminkan karena kan harus dikali 4 ya. Beda sama laporan keuangan kuartal 4 nih. Jadi sementara kuartal 1 baru 3 bulan dia meraih 6%, ini udah bagus loh. Kalau kali 4 aja 24% ROE-nya. Ini kali 4 20%. Ini kali 4 gede 36. Ini gede banget kuartal 1 ya. 12% kali 4 bisa 48% ya. Ini kan 4 kuartal ya. Gede ya. Sangat gede. Baru kuartal 1 udah bisa rise 12% loh. Ya, gede banget guys, gue bilangin. EPS-nya satu kuartal segini ya. Ini sekali 4 sih kalau normalnya. Ya, karena kan ini baru kuartal 1. Ini DPS ya, dividen yang tercatat dia pernah bagikan. Gue tulis DPS ini di kuartal 1 itu cuma buat mastiin aja ini perusahaan bagi dividen nggak. Jadi ini perusahaan bagi dividen ya guys. Jadi lu nggak usah takut juga ya kalau udah bagi dividen berarti minimal udah worth it buat stay ya. Gue selalu advise lu hindarin perusahaan yang nggak pernah bagi dividen. Ya karena ini bagi ya berarti at least masuk kriteria gitu loh. Kriteria untuk jangka panjang ya. Dan dia selalu bagi dengan dividen yield sekitar segini lah. 4,76, 7,21, 6,31%. Oke, gue paham sekarang nih dividen yield gede banget nih perusahaannya. Gede banget. Makanya PBV-nya sampai gede begitu ya. Ya gue balikin lagi ke lo ya. Jadi bisa buat jangka panjang, tapi lo hati-hati ya dengan PBV-nya itu ya, namanya dia terlalu besar. Sekali ada isu negatif tuh bakal turun cepat itu, hati-hati. DP. Gue nggak bahas PER ya di sini ya. PER ini karena nggak make sense kalau dibahas di kuartal 1. Jadi gue nggak bahas PER di sini ya. PER itu cuma relevan kalau dibahas di kuartal 4. Ya, ini karena kuartal 1 gue nggak bahas PER. Tentu harus kali 4 semua ini ya, baru relevan. Ya, baru relevan harus kali 4 lah minimal. Jadi karena belum pasti dia dapat berapa, makanya gue nggak bahas PER. Jadi gue lihat dividen yieldnya gede. Semuanya cenderung bertumbuh guys. Jadi ini cenderung naik semuanya guys. Jadi ekuitas naik,
laba naik gede, ini gue simpulin aja, ekuitas naik gede 11%, labanya juga naik guys ya, labanya naik gede, ya ROE-nya gede banget 12% baru kuartal 1 itu gede banget ya, sangat besar itu, dan ini perusahaan rutin bagi dividen, jadi gue nilai ini perusahaan bakal naik lah, PBV-nya bisa tembus sampai 5 mungkin ya, sekarang kan 4,7 ya tadi, bisa tembus sampai 5, jadi harganya cenderung naik. Tapi gue bilang lagi hati-hati guys, lu pantau terus kalau lu emang mau jangka panjang ini. Ini pantau terus ya, laporan keuangannya ya. Ini pasti naik nih, baru keluar kayak gini nih pasti naik dia harganya nih. Naik ke 4,8 bisa ke 5 ya, tapi lu hati-hati. Hati-hati ya. Terus pantau terus yang udah kayak PBV 5 begini nih. Nggak bisa lu antepin gitu, nanti tau dia nyerongsok lu kaget itu ya. Hati-hati aja. Jadi gue lihat ini cenderung lagi arah naik dan semuanya memenuhi sih, bagi dividen oke, dividen yieldnya oke, semuanya bagus gue lihat semua. Jadi ini keputusan lo aja mau masuk apa enggak, tetap harus pantau ya laporan keuangannya guys. Oke guys, sampai sini aja untuk Arna ini, semoga info ini bermanfaat buat lo dan lo cuan gede gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.